Indonesia. Di episode kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam ngoprek UI Table View. Nah, kemarin kita sudah sampai di kita sudah buat sebuah cell yang isinya ada title-nya dan ada subtitle-nya dan juga ada aksesorinya, dan ini tidak bisa di scroll ke atas ke bawah, dan jika diklik dia berubah menjadi warna abu-abu. Sekarang kita akan mencoba menambahkan view baru ketika sebuah cell diklik oleh user. Sebelumnya kita ubah dulu bentuk dari aksesorinya menjadi disclosure indicator. Jadi ini hanya bentuk abu-abu saja yang secara intuitif menandakan bahwa ketika sel diklik oleh user, mungkin dia akan matikan juga view baru, table view cell selection style gray, supaya kembali menjadi warna biru. Nah, di sini jadi ketika user mengklik sel ini, dia akan pindah ke view baru. Untuk itu kita butuh menambahkan sebuah view controller baru. Secondary klik di classes dan add file. Pilih UI view controller subclass. Di sini kita cek yang with XIB for user interface. Next kita beri nama detail controller. Oke. Dia akan terbentuk 3 file baru, header, implementation, dan XIB. XIB-nya kita drag ke bagian folder resources. Kita isi bagian detail controller headernya dengan menambahkan string. Title kita singkat tit saja, lalu subtitlenya sub. Jangan lupa kita perlu membuat setter dan getternya. Non-atomic retain, string. Satu lagi sub. Oke, save. Kita masuk ke implementationnya. Di sini kita perlu membuat sebuah label di detail controller ini yang menampilkan string, title, dan subtitle tadi. Kita akan menambahkannya secara program di procedure view load dengan menambahkan ini. Sudah saya copy. Nah, kita membuat sebuah frame dengan CG rectangle dengan X, Y nya 20 dan 5 dan width dan height nya sekian. Lalu kita inisialisasi sebuah label dengan frame, init with frame adalah frame title tadi. Kita atur fontnya, lalu kita teksnya adalah string title. Lalu kita add view dari label tersebut ke dalam view detail controller. Kita perlu buat juga mungkin subtitlenya. Kita copy saja supaya mudah. Kita ubah menjadi subtitle ini supaya tidak bentrok. Kita masukkan 100 dan ini mungkin 150. Diganti juga subtitle label, frame subtitle, subtitle label, subtitle label, subtitle label. Oke. Berikutnya kita akan mencoba juga mengirimkan bagaimana kita passing parameter dari dua buah controller yang berbeda. Di sini kita perlu membuat sebuah fungsi yang menerima passing parameter dari controller sebelumnya dengan membuat sebuah function
Oh, sudah saya buat di sini. Ini dia. Init with title. Lalu kita isi juga di sininya implementasinya. Init with title supaya cepat. Oke. Init with title isinya adalah sebuah string. Dia pertama-tama memeriksa apakah sudah pernah dibuat atau belum. Jika sudah dibuat, apakah cocok dengan XIB yang detail controller. Di sini kita ganti detail controller. Oke. Lalu kita tes dengan log. Dia akan mereturn dirinya sendiri. Nah, pada controller di utama ini kita masuk ke headernya dulu. Jangan lupa kita perlu include detail controller.h. Lalu di implementasinya, disinilah kita akan mengisi kode bagaimana ketika user mengklik sebuah sel, dia akan pindah ke view berikutnya dengan mengambil title dan subtitle dari sel tersebut. Nah, perilaku seperti itu ditentukan di sini, di sebuah prosedur did select row at index path. Jadi ketika user mengselect sebuah row, yang terjadi adalah, nah di sini Apple telah menyediakan sebuah skeletonnya. Kita uncomment saja. Kita isi di sini menjadi detail controller. Mungkin kita beri nama detail. Di sini kita ganti juga detail controller. Nah, ini init with name-nya kita ganti menjadi init with title, yang akan kita isi dengan temporary array object at index path object at index path dot row. Oke. Berikutnya si objek detail yang telah dialokasikan ini akan dipush ke dalam navigation controller yang merupakan bagian dari skeleton table view. Jangan lupa, kemudian kita coba jalankan dulu, mudah-mudahan tidak ada error. Ada error satu, detail controller. Oh, ini detail. Kita coba lagi. Masih error, maaf. Oke, kita coba klik A. Back B. Back C. Nah, jadi ini merupakan sebuah placeholder label yang telah kita tentukan di detail controller, frame title dan frame subtitle. Lalu tombol button di kiri atas ini akan otomatis terbentuk ketika kita mempush sebuah view ke dalam navigation controller. Nah, kita akan permanis lagi dengan mengambil subtitlenya. Di sini kita ganti jadi subtitle. Apakah benar? Coba kita lihat. Sub. Oke. Di sini kita tambahkan juga init with title. Di headernya init with title new and subtitle adalah string subtitle new. Oke. Di sini kita ubah juga sub. Nah, di sini kita isi sub sama dengan subtitle new. Oke.
di root view controller kita ubah juga init with teeth and subtitle temp subtitle array object add index ke index path dot row. Oke, kita coba. Oh, ada error. Oh, jadi tadi kurang titik 2 ya, error. Kita coba lihat and subtitle bener nggak ya, and sub rupanya kita ganti and sub. Oke, mudah-mudahan jalan. Nah, jadi tadi labelnya setelah kita atur di sini, frame pertama dia mengambil title dan frame kedua dia mengambil subtitle yang kita isi dari init with title and subtitle. Ini juga merupakan mungkin materi yang baru kita bahas di sini ya. Pertama ada bagaimana kita bisa passing parameter melalui dua buah view controller yang berbeda dengan cara mempas parameternya ketika inisialisasi berlangsung, dan juga metode konvensi penulisan prosedur dengan mengambil dua buah parameter. Kalau misalkan di Java kan tinggal kurung-kurung, di dalam kurung itu kita isi saja string X, string Y. Nah, kalau di Objective-C bentuknya adalah seperti ini. Nama prosedurnya parameter pertama, lalu lanjutan prosedurnya parameter kedua. Mungkin segitu saja di episode kali ini. Di episode berikutnya kita akan membahas detail disclosure button yang berwarna biru. Oke, sampai jumpa.